Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helisa Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 210603111. Nah, di sini saya akan mereview mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis IT dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Baik, pertemuan pertama membahas mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana seperti hardware, software, dan newsware untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpulkan, dan menggunakan data secara bermakna. Lalu pertemuan kedua membahas mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di SD maupun di MI. Inovasi pembelajaran berbasis ICT yaitu metode yang memanfaatkan pembelajaran untuk mempersiapkan masa depan anak sejak dini. Inovasi pembelajaran sangat penting dan harus dilakukan oleh guru, yaitu dengan membuat inovasi pembelajaran. Selanjutnya, pertemuan ketiga membahas mengenai konsep dasar multimedia. Multimedia itu adalah penggunaan komputer untuk menggabungkan informasi berupa teks, gambar, suara, animasi, atau video untuk ditampilkan oleh pengguna komputer. Lalu pertemuan keempat membahas mengenai manfaat ICT dalam dunia pendidikan baik di SD maupun di MI. Nah, ICT ini sebagai alat komunikasi dan alat bantu inquiry dalam proses pembelajaran mandiri, yaitu untuk meningkatkan kemauan dan keterampilan peserta didik dalam proses belajar tanpa bantuan orang lain. Lalu pertemuan kelima membahas mengenai dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memfasilitasi pembelajaran visual dan auditif, meningkatkan keterampilan motivasi, mendorong kolaborasi dan komunikasi. Adapun dampak negatif implementasi multimedia dalam pembelajaran yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa, kurangnya pengembangan keterampilan, dan kurangnya keberadaan fasilitas. Selanjutnya, pertemuan ke-6 membahas mengenai pengembangan multimedia berbasis ICT. Prinsip untuk melakukan pengembangan multimedia pembelajaran yaitu yang pertama, menyusun sebuah kerangka dan pengembangan alat yang akan digunakan dalam multimedia. Lalu mengembangkan media menggunakan alat yang sudah dicocokkan dengan multimedia tersebut. Lalu meninjau proses perbaikan produksi, melakukan pengumpulan informasi lebih dahulu, lalu melakukan perancangan. Selanjutnya melakukan produksi tahap awal, lalu melakukan uji coba produk. Selanjutnya revisi perbaikan produk baik awal maupun di akhir. Lalu yang terakhir mengimplementasikan produk. Waalaikumsalam. Belum, kebetulan Ibu lagi ada tugas untuk menyiapkan pembelajaran buat hari nanti hari Senin. Kalau gitu, saya izin mau. Oh, boleh, silakan duduk. Saya Helisa Wahyuni dari IKIP Siliwangi, program studi PBSD. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas UTS Oh, UTS udah semester berapa? semester 6. Semester 6. Oke, boleh. Insya Allah ada beberapa pertanyaan, mungkin Ibu bisa jawab, insya Allah jawab. Jadi langsung aja ya Bu ke pertanyaan pertama. Bagaimana integrasi teknologi informasi dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran sehari-hari di kelas? Baik, kalau menurut Ibu, integrasi teknologi informasi dan pembelajaran di kelas itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisah. Apalagi dalam kurikulum merdeka itu kita dituntut untuk bisa dalam mengaplikasikan sebuah teknologi ya. Dari integrasi teknologi informasi dan pembelajaran mungkin bagi guru itu sangat bermanfaat sekali. Di antaranya akan memberikan akses terhadap sumber pendidikan yang beragam, kemudian memungkinkan pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa, kemudian juga memungkinkan kolaborasi antar guru dan siswa di berbagai lokasi. Misalnya kemarin kita telah mengalami pandemi 19 yang mana guru dan siswa itu tidak bisa bertatap muka langsung untuk melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu dengan adanya integrasi
informasi di dalam pembelajaran, jadi guru dan siswa itu bisa belajar secara daring. Baik, kemudian bagi siswa itu dengan adanya teknologi informasi akan mengembangkan keterampilan kreativitas mereka, inovatif mereka di dalam sebuah pembelajaran. Jadi intinya dengan adanya integrasi antara teknologi informasi dan pembelajaran itu akan meningkatkan efisiensi pembelajaran, kemudian akan mendorong keaktifan siswa, kekreatifan siswa di dalam pembelajaran, dan yang ketiga akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Lalu bagaimana Ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran itu? Dalam memilih dan mengevaluasi sumber daya digital di dalam pembelajaran di kelas, mungkin itu harus memang sangat-sangat harus dipilih secara baik ya. Karena apa? Karena nantinya ketika kita memberikan materi kepada anak kelas rendah, mungkin tidak bisa disamakan dengan anak kelas atas ya. Adapun mungkin kita akan mengevaluasinya yang pertama dari segi kesesuaian konten, yang mana konten itu harus sesuai dengan usia anak, harus sesuai dengan kelas anak, jadi tidak bisa disamaratakan dengan anak yang memang usianya lebih tinggi. Kebetulan Ibu mengajar di kelas 2, jadi mungkin tidak bisa disamakan dengan anak kelas 6 seperti itu. Jadi kontennya harus sesuai dengan materi yang ada di kelas 2 dan harus sesuai dengan usia kelas 2. Kemudian kita mengevaluasinya dari segi pedagogik. Pedagogik itu harus pedagogik yang memang harus baik dari segi ilmu, apalagi di kelas 2 memang adalah pembelajaran atau pedagogik yang memang harus dasar sekali, jadi tidak bisa mereka langsung menerima pembelajaran yang lebih tinggi, kemudian memberikan ilmu serta metode pembelajaran yang tepat di dalam pedagogik. Yang ketiga harus sesuai dengan pengalaman dan keseharian siswa. Jadi kita tidak bisa memberikan sebuah materi yang memang tidak ada di lingkungan siswa. Itu misal kita memberikan materi tentang budaya yang ada di luar Jawa, tidak bisa seperti itu, tapi harus mereka mengalami jadi budaya yang ada di kampung saya, budaya Sunda di sini tidak bisa disamaratakan dengan budaya Sunda. Jadi intinya yang pertama kesesuaian konten, yang kedua pedagogik yang baik, dan yang ketiga harus sesuai dengan pengalaman dan keseharian siswa. Lalu bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Berbicara dengan perencanaan berarti kalau seorang guru itu sudah tidak asing lagi apa itu perencanaan. Mungkin kita di sini berbicaranya tentang rencana pembelajaran atau disebut dengan RPP. Jadi kalau menurut saya bagaimana perencanaannya? Perencanaan yang berbasis digital, perencanaannya memang sama saja seperti di dalam RPP, namun di dalam materi, di dalam kontennya, atau di dalam produknya, atau di dalam prosesnya kita harus menyisipkan sebuah pembelajaran yang berbasis digital. Misal misal media pembelajarannya, media pembelajaran biasanya kan kita medianya berupa buku, tapi kalau sudah ada digital, misal kita di dalam pembelajaran wujud benda padat, benda cair, benda gas, kita memerlukan sebuah video atau link YouTube. Jadi linknya itu kita sisipkan di dalam media pembelajaran seperti itu. Kemudian selain dari itu siswa juga harus melihat dulu cara membuktikan sebuah benda cair. Jadi mereka memang harus tahu dulu berupa gambar gitu yang ditayangkan di dalam sebuah PPT. Jadi mungkin itu saja sih perbedaannya. Kita harus menyisipkan link YouTube atau media pembelajaran yang memang berbasis IT dan nanti akan ditayangkan di dalam proyektor. Bagaimana cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Berbicara tentang gaya belajar siswa itu kita yang kita ketahui ada 3. Yang pertama yaitu visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga kinestetik. Jadi menyesuaikannya gini, kalau kita sebelum masuk pembelajaran itu sebagai guru kita harus sudah tahu si anak ini gaya
visual. Misal anak ini gaya belajarnya auditory dan anak ini gaya belajarnya kinestetik. Jadi kita tidak bisa memaksakan yang kinestetik itu harus gaya bicaranya, gaya belajarnya itu harus visual, misal tidak bisa seperti itu. Jadi kalau ada anak yang memang gaya belajarnya visual berarti kita bisa menayangkan sebuah PPT ya, atau video yang ditayangkan di proyektor. Kemudian kalau auditori jadi si anak itu kan hanya memahami sebuah materi pembelajaran itu cepatnya itu dengan mendengarkan, bisa dalam bentuk rekaman, bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk guru melaksanakan pembelajaran itu direkam, kemudian siswa itu mendengarkan, bisa seperti itu. Kemudian yang kinestetik, jadi siswa itu kalau mempunyai gaya belajar kinestetik, mereka lebih cepat menangkap pembelajaran itu harus dengan eksperimen atau melaksanakan secara langsung, misal di lapangan. Kemudian bisa membuat kerajinan tangan, mereka itu secara langsung bagaimana mengintegrasikan dengan teknologi digital. Jadi si guru bisa menayangkan lagi di dalam proyektor, menayangkan bagaimana cara-cara, misal di kelas 2 ya, kelas 2 pernah melaksanakan membuat makanan tradisional yaitu pancong. Jadi mereka melihat dulu video pembelajarannya, kemudian guru masih membimbing di sana untuk melihat video pembelajaran, kemudian mereka diajak langsung dengan guru itu untuk membuat makanan tradisional pancong tersebut. Jadi ketika kita tes, mereka tidak hanya bisa membuat, jadi mereka bisa menerangkan kembali apa saja bahan-bahannya, kemudian bagaimana cara membuatnya, dan alhamdulillah itu mungkin menjadi pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi mereka. Seperti itu. Bagaimana cara memastikan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus? Baik, kita tahu di kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu mengakomodir semua siswa dengan minat dan bakat yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Yang mana bagaimana kita cara memastikannya? Memastikannya yaitu tadi kita harus tahu dulu bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana minat siswa untuk belajar, dan bagaimana kemampuan awal siswa. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi mungkin ada 3 hal yang harus kita menjadi titik beratkan. Yang pertama ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang mana di dalam diferensiasi konten itu jadi materi kita bedakan anak yang visual, anak yang kinestetik, dan anak yang auditori itu berbeda cara kita menyampaikannya. Misal kita akan memberikan materi wujud benda. Wujud benda yaitu ada padat, cair, dan gas. Boleh kita tayangkan dulu. Berarti itu sesuai dengan yang minat yang visual ya. Kemudian bagaimana yang auditori? Kita memperjelas kembali dengan cara bicara kita langsung kepada anak yang auditori. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada anak yang kinestetik? Mungkin kita bisa melakukan eksperimen bagaimana cara membuktikan sifat benda cair dengan cara membuat jus atau apa seperti itu. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah dari beberapa macam anak yang memang memiliki minat bakat yang berbeda, memiliki gaya belajar yang berbeda, insya Allah akan terakomodir, dan satu materi akan bisa tersampaikan secara menyeluruh kepada mereka. Lalu bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Dalam memfasilitasi siswa melalui teknologi informasi di dalam pembelajaran itu, kita bisa membuat siswa itu dibuat menjadi beberapa kelompok ya, Misalkan kita akan melaksanakan asesmen atau memberikan soal kepada siswa, bagaimana cara memfasilitasinya? Memfasilitasinya bisa kita itu memberikan Android kepada anak tiap kelompok, kemudian dengan berkolaborasi mereka mengisi soal atau mengisi kuisis yang telah diberikan oleh guru. Kemudian bisa juga setiap kelompok itu mempresentasikan tentang produk yang telah mereka buat
dipresentasikan di kelas, atau bisa juga mereka presentasi mereka itu divideokan, kemudian bisa di-share kepada teman-temannya, kemudian teman-temannya itu bisa mengkomen atau memberikan pertanyaan dari apa yang telah mereka presentasikan, seperti itu. Apa saja media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Untuk kelas 2 itu yang sering Ibu laksanakan di dalam pembelajaran di kelas berbasis IT, yaitu presentasi dari PPT, kemudian presentasi dari Canva karena mungkin lebih menarik, dan banyak sekali animasi-animasi yang memang lebih menarik bagi anak usia kelas 2. Kemudian video pembelajaran, YouTube, game, edit game, quizzes, dan lain sebagainya. Lalu apa saja contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? Dalam teknologi inovatif yang telah saya lakukan itu yaitu saya membuat soal dalam bentuk quizzes, kemudian di-share kepada anak, dan anak lebih semangat untuk mengerjakan soal tersebut. Ada juga dibuat dalam bentuk game, mereka lebih suka dan lebih bersemangat juga sih dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian dalam bentuk nyanyi-nyanyian yang saya pernah video sendiri kemudian disampaikan, ditayangkan kepada anak, anak lebih suka seperti itu. Jadi mereka selain dari mengetahui materi, mereka juga akan bisa bisa bernyanyi, bisa menyampaikan juga kepada teman-teman lainnya, dan lebih bermakna juga sih pada anak, seperti itu. Hambatan apa yang dihadapi dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan? Dalam pembuatan media mungkin banyak juga sih hambatan yang saya hadapi, misalkan di dalam pembuatan edu game, jadi saya itu kurang memahami, jadi harus lebih belajar lagi. Kemudian di dalam pembuatan itu yaitu kurangnya keahlian saya itu sendiri, mungkin yang menjadi titik beratnya, jadi keahlian yang memang kurang, dan perlu banyak belajar lagi. Kemudian di dalam penyajiannya mungkin hambatannya yaitu adanya internet yang kurang stabil. Kemudian kadang-kadang kita akan memberikan materi di dalam proyektor, kemudian listrik padam, nah itu menjadi hambatan. Ada juga karena mungkin di sini di perkampungan, jadi orang tua itu memang tidak semuanya seperti di kota merata di dalam IT itu bisa, atau di dalam fasilitasnya mereka memadai orang tuanya, jadi memang itu menjadi hambatan juga sih. Lalu bagaimana solusi dari hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media? Kalau solusi dalam pembuatan media mungkin kalau untuk saya sendiri, saya itu dalam membuat sebuah media itu searching di Google, searching di YouTube, kemudian mengikuti webinar, terutama kan sekarang di guru itu ada yang dinamakan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi banyak sekali di sana pembelajaran dalam membuat kreativitas atau inovasi dalam membuat media pembelajaran. Jadi mungkin itu saja sih untuk guru dalam membuat pembelajaran itu, jadi harus lebih banyak mengembangkan diri. Kemudian kalau dalam hal internet atau siswa kan biasanya kalau untuk kuisis harus diberikan satu orang itu satu gadget ya, satu HP. Mereka tidak punya. Solusinya di sekolah mungkin ada tablet dari pemerintah tapi tidak memadai. Nah solusinya saya memberikan anak itu menjadikan beberapa kelompok sehingga mereka bisa merasakan manfaatnya dari gadget tersebut. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih juga. Mohon maaf apabila jawabannya itu tidak memuaskan ya. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, maka. Perkenalkan, nama saya Elisa Wahyuni dari Siliwangi, program studi PGSD. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait penggunaan teknologi informasi. Silakan. Kira-kira semester berapa? Semester 6. Semester
saja ya Pak. Bagaimana integrasi teknologi informasi dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran sehari-hari di kelas? Integrasi teknologi yang semua kita tahu bahwa teknologi sangat banyak bermanfaatnya untuk kehidupan manusia, apalagi di dunia pendidikan yang mana membawa angin perubahan yang sangat bagus sekali. Di sini dalam hal ini dalam hal pembelajaran tentunya tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena di era 4.0 sekarang, zaman era modern sekarang, tantangan manusia semakin berat. Maka dari itu bantuan teknologi sangat sekali membantu, khususnya guru di sekolah. Yang mana diantaranya mungkin untuk keuntungannya itu memberikan akses terhadap sumber pendidikan yang beragam. Antara siswa-siswa itu kan tidak semuanya sama, sehingga itu memungkinkan pembelajaran dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Setelah itu memungkinkan kolaborasi antar guru dan siswa di berbagai lokasi. Tentunya sudah kita tahu bahwa kita di dunia ini mengalami serangan penyakit yang namanya coronavirus pada tahun 2019. Dan selama 2 tahun itu sekolah mengalami belajar secara tatap muka. Untuk jawaban supaya belajar tidak berhenti yaitu dengan adanya bantuan teknologi. Lalu selanjutnya bagaimana Bapak memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran kelas? Tentunya dalam memilih teknologi yang nantinya akan membantu untuk pembelajaran di kelas, saya selalu mendahulukan sumber daya teknologi yang mudah didapat, juga terjangkau dan bisa dikembangkan oleh saya sendiri sebagai guru. Itu diantaranya. Dan untuk evaluasinya itu disesuaikan kontennya. Ini untuk kira-kira masuk tidak untuk kelas 6, karena ada materi-materi yang memang di SD itu tidak boleh disamakan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Itu diantaranya. Setelah itu pedagogik yang baik, diantaranya ada platform atau media-media pembelajaran atau aplikasi yang ada di pembelajaran itu harus mampu mempunyai kemampuan mengeluarkan, bisa menghasilkan suara, gambar, dan bisa menjawab soal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa di forum ataupun di platform tersebut yang disediakan oleh guru tersebut. Lalu bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Ini sedikit saya bercerita di ketika saya akan menyiapkan pembelajaran di kelas 6, yaitu tentang PLH waktu itu pemanfaatan sampah, yaitu cara pengelolaan sampah. Selain daripada saya menyiapkan daripada media-media presentasi yang menjadi materi untuk pegangan anak, setelah itu saya juga menyiapkan video untuk supaya si anak nanti bisa melihat langsung seperti halnya belajar di dunia nyata. Meskipun tidak semua alat itu terbawa semua, karena dengan adanya gambar dan video itu seperti halnya kita dibawa ke dunia nyata. Setelah itu sebelumnya si siswa diinstruksikan untuk membawa handphone atau gadget supaya mendukung nanti di kegiatan yang kaitannya dengan teknologi. Ketika ada soal dan asesmen itu si anak bisa mengisi secara individu dengan menggunakan bisa puisi ataupun telepon. Lalu bagaimana cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa?
Hal ini melihat daripada gaya belajar anak itu, ada yang memang gaya belajarnya suka dengan gambar-gambar, berarti audio, visual, secara visual suka dengan gambar-gambar. Setelah itu ada yang disebut dengan gaya belajar kinestetik, itu anak tidak bisa diam, berarti itu gaya belajarnya selalu ingin praktek atau bereksperimen. Dan yang ketiga yaitu dengan bisa cukup dengan suara. Nah, itu si anak juga bisa dengan diajak kita menyanyi. Misalnya kalau kita menghafal nama-nama negara di ASEAN, kita dengan nyanyian itu juga cukup suara. Nah, kalau yang sifatnya kinestetik, si anak itu lebih ke gerak, berarti diajak untuk bereksperimen, untuk mencoba mempraktekkan. Tadi contohnya di kegiatan PLH untuk pengelolaan sampah kan ada reuse, reduce, reclaim, sama replace. Nah, si anak disuruh membuat kerajinan dari bahan sampah plastik non organik dengan bisa melihat tutorial. Silakan kalian boleh lihat sendiri di TV atau di YouTube untuk pembuatannya supaya tidak tergantung ke bapak ibu guru di sekolah. Bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Untuk mengakomodir siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, seorang guru harus mampu mengklasifikasi atau melihat daripada siswa, kesehariannya, karakternya, gaya belajarnya. Nah, itu harus dimiliki oleh guru sehingga mampu nanti memberikan pembelajaran yang sesuai. Di sini yang namanya kebutuhan khusus berarti jawabannya adalah sistem pembelajaran yang berdiferensiasi atau disesuaikan dengan bakat dan minat si anak itu sendiri. Yang mana bakat dan minat si anak itu sendiri memang beragam. Kalau dilihat daripada kebutuhan khususnya tidak bisa melihat, berarti mampu mendengar. Berarti kita jangan sampai si anak jauh dari kita. Atau teknologinya, si alat pengeras suaranya jangan sampai si anak itu terlalu jauh, supaya lebih dekat dengan kita. Itu diantaranya. Dan untuk yang suka lebih ke kinestetik, silakan diberikan latihan, contohnya untuk membuat gambar bendera yang di setiap negara itu kan berbeda-beda. Silakan, itu bisa juga seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Dalam hal ini pernah beberapa kali melakukan pembelajaran yang kaitannya dengan teknologi juga di kelas 6. Di semester 1 itu ada praktek atau di pembelajaran tentang seni budaya, tentang tarian-tarian daerah. Si siswa ketika di dalam kelas, saya menyiapkan pembelajaran dan mulai rencana pembelajaran, terus medianya disiapkan video tentang tarian-tarian daerah. Setelah itu kita praktekkan sama-sama. Setelah itu si anak diberi tugas secara berkelompok. Silakan kalian membuat tarian daerah itu secara berkelompok lalu direkam. Kuncinya si anak di situ harus bekerja sama. Berarti kan ada kolaborasi mau tidak mau. Seperti itu. Lalu apa saja media berbasis IT yang pernah atau Bapak sering gunakan dalam pembelajaran? Media teknologi yang berbasis IT yang saya gunakan diantaranya Quizzes,
Mentimeter, juga Google Form, itu diantaranya untuk melakukan asesmen atau latihan-latihan, atau sekarang di kelas 6 itu sedang persiapan ujian nasional atau ujian nasional. Sekarang PSAJ ya, penilaian akhir jenjang. Sekarang sudah tidak ada lagi ujian nasional. Nah, anak kalau dulu itu diberikan jam tambahan, jam belajar tambahan setelah belajar biasa. Sekarang saya berikan pelayanan khusus dengan cara memberikan soal-soal yang ada di kuisis. Itu lebih mengakomodir, lebih menghemat uang daripada kita beli kertas untuk di fotokopi. Si anak tinggal punya kuota, tinggal download aplikasi kuisis, tinggal diisi, itu bisa mengisi secara mandiri dan latihan secara mandiri di rumah. Lalu apa saja contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih berarti bagi siswa? Saya di kelas sering membuat poster-poster atau media pembelajaran yang sifatnya gambar. Itu ada contoh dari gambar sistem tata surya yang mana gambarnya kan lebih menarik sehingga anak lebih semangat untuk mengikuti pelajaran itu diantaranya. Setelah itu ada videonya juga yang disertai suara penjelasan dan ada nyanyian juga. Lalu hambatan dan kesulitan apa yang Bapak hadapi dalam pembuatan maupun penerapan media yang Bapak capai? Untuk di kuisis tadi saya kembali karena di pengalaman sendiri, saya coba di kuisis di tahun-tahun pertama cukup bisa berjalan. Namun di tengah kegiatan itu ada siswa yang memang kuotanya habis. Setelah itu mati lampu. Dan ada yang memang siswanya tidak membawa sama sekali karena orang tuanya tidak punya. Itu diantaranya. Dan jaringan internet itu menjadi salah satu kendala yang memang bisa menghambat pembelajaran. Lalu bagaimana solusi dari kesulitan dan hambatan yang telah Bapak alami? Solusinya untuk hambatan yang tadi, contoh di kuisis, dikarenakan tadi kuota atau handphone, saya berpikir dan terus mencari solusi, ketemulah dengan kuisis yang bersifat mode paper. Artinya saya membuat print out sebesar HPS, kecil ini lah. Sebesar HPS kecil seperti ini. Si anak nanti diberikan HPS itu ada jawaban A, B, C berbentuk barcode. Untuk menjawab nomor 1, karena handphone saya tersambung dengan internet dan ditampilkan di layar soalnya, si anak justru di sini lebih seru. Ketika diangkat tangannya untuk jawabannya, alhamdulillah itu bisa menjawab kesulitan atau hambatannya yang tadinya tidak ada kuota atau si anak tidak diberikan izin untuk bawa handphone. Alhamdulillah itu semua bisa terlewati. Dan orang tua yang memang lebih respon bagus kalau seperti itu, karena tidak semua bisa membawa handphone. Baik, kalau begitu terima kasih Pak atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Tidak